Hai Church, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berdoa kita semua dalam kondisi yang sehat, baik secara fisik dan juga mental kita. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya, Bapa, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan Bapa. Bukan kuat gagah hamba-Mu ini Bapa, tapi semuanya itu karena Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan aku Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Thank you Lord Jesus, haleluya Tuhan, amin. Kalau minggu pertama, Pastor Mario menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari arti dari nama-nama Tuhan kita. Di saat kita mengetahui arti dan nama-namanya, kita dapat lebih mengenal karakternya Tuhan kita. Dari karakternya, kita akan lebih mengenal tentang pribadinya. Sama aja, kayak kita mau kenalan sama seseorang nih. Kita harus tahu dong siapa namanya. Ada hubungan yang kita bangun untuk kita bisa mengenal siapa orang ini. Kalau mau lebih dekat lagi, kita juga harus semakin sering komunikasi dengan intens untuk dekat sama orang ini. Sama juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita harus kenal dan punya kedekatan yang lebih intens sama Tuhan. Kalau minggu kedua, minggu kemarin, Koklin mengingatkan dengan kata-kata yang terus dia pikirkan dari postingannya Pastor Alfi. Lebih baik tidak mengerti jalannya Tuhan daripada tidak percaya akan kasih-Nya. Wow. Dan Koklin juga mengingatkan kalau kita butuh seorang gembala dan juga seorang penuntun dalam hidupnya kita. Tema bulan September ini adalah Truth and Righteousness, kebenaran dan keadilan. Kalau berbicara tentang kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, sama-sama yuk kita buka. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi udah jelas ya kalau ini. Tidak terbantahkan nih, untuk tahu jalan dan kebenaran itu hanya bisa kita mengikuti ajaran-ajaran dan teladannya Tuhan Yesus doang. Zaman sekarang kita mau belajar, banyak banget yang bisa kita lakuin. Dengar podcast, nonton YouTube, baca firman melalui Alkitab. Kalau kalian tipe yang suka susah untuk membaca, sekarang banyak Alkitab suara yang bisa kita download dari aplikasi di gadget kalian. Untuk apa? Kita untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Itu kalau kita ngebahas tentang kebenaran. Tapi kalau berbicara tentang righteousness atau keadilan, ini yang menarik. Definisi keadilan dalam Kamus KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. Itu definisi menurut dunia. Kita lihat apa definisi keadilan menurut Tuhan. Ada dua hal yang aku temui di sini. Mari sama-sama kita buka di Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Aku pakai terjemahan sederhana Indonesia. Aku baca ya. Ketika para pemimpin masih terus mendesaknya untuk memberi jawaban, Yesus mengangkat kepala dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia yang lebih dulu melempari perempuan ini dengan batu." Kemudian dia menunduk lagi dan menulis di tanah. Mendengar jawaban Yesus itu, mereka pergi satu persatu mulai dari yang paling tua. Sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri di situ bersama perempuan itu, dan perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Yesus berdiri dan bertanya kepadanya, "Di manakah orang-orang yang menuduh engkau tadi? Apakah tidak ada yang mau menghukummu?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ini menceritakan seorang wanita yang dipergoki berzina. Para ahli Taurat dan kelompok Farisi membawa wanita ini di hadapan Tuhan dan orang banyak untuk menjebak Tuhan.
Tapi Tuhan Yesus tahu isi hatinya mereka. Mereka bertanya tapi tidak dengan ketulusan. Akhirnya Tuhan menjawab dengan fakta dan kenyataan. Singkat ceritanya, semua orang Farisi dan ahli Taurat meninggalkan tempat itu dari yang paling tua. Coba kita perhatikan di ayat 11. Tanpa perempuan ini melakukan apapun, ia telah diberikan pengampunan olehnya, sama aja kayak hidup kita saat ini. Tanpa kita berbuat apa-apa, Yesus sudah berkorban dan rela mati untuk menebus dosa-dosanya kita. Aku ulang ya, karena kasihnya sama kita, Yesus rela untuk mati. Mati untuk kita. Itu sebuah kebenaran. Setelah kita mengetahui kebenaran ini, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, di saat kita dihadapkan sebuah masalah, apakah kita masih berpikir, Tuhan kok nggak adil ya sama kita? Apakah kita masih mempertanyakan keadilan sama Tuhan saat ini? Kalau kita renungkan kembali ya, hidup juga nggak adil loh sama Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Yesus sempurna dalam segala hal. Yesus mengasihi orang yang tidak dikasihi, menyembuhkan yang terluka, peduli pada orang yang terbuang. Jika kita melihat kisahnya dari sudut pandangnya Allah, Yesus bisa aja membuat argumen yang sama dengan kita. Hidup tidak adil. Tidak adil Yesus harus dicambuk, diejek, dipukuli. Tidak adil tentara Roma memaku pergelangan tangan dan tumitnya. Terus Yesus digantung dan dipermalukan. Tidak adil mereka meludahinya, menertawakannya saat dia berusaha untuk bernafas di tengah semua siksaan itu. Di saat kita berpikir Tuhan kok nggak adil sama kita, karena kita mengalami masalah yang seakan-akan tidak pernah berakhir. Seakan-akan kita bertanya, kok Tuhan tega ya mengizinkan semuanya terjadi dalam hidupnya kita? Coba kalau kita renungkan, kalau Tuhan sekarang sedang berbicara dengan suara lembut ke hati kalian, aku mengasihimu. Ya, aku mengasihimu. Seberapa sering kita berpikir atau mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup, kita biasanya lupa bahwa Tuhan sangat tidak adil. Bukan hanya hidup yang tidak adil, tapi Allah juga. Dia tidak pernah tidak adil mengenai standarnya. Tetapi tidak adil mengenai standarnya itu untuk kita, bagi kita. Dan itu kabar baik sebenarnya. Karena jika dia adil, menurut pemahamannya kita, semua orang menurutku tidak akan ada yang selamat. Tidak akan ada yang selamat karena dosa-dosa yang kita perbuat sudah terlalu banyak. Akan tetapi semuanya itu sudah Tuhan ampuni. Tuhan tidak melihat jumlah dosa yang kita perbuat. Dalam pandangan matanya, kita semua adalah makhluk yang dikasihinya. Seharusnya siapapun yang telah ditebus oleh Tuhan tidak akan bisa melihat diri mereka telah diperlakukan dengan tidak adil oleh Tuhan. Tuhan memberikan anaknya di kayu salib adalah pemberian yang tidak berhak kita dapatkan. Sekaligus juga ketidakadilan yang sangat besar di pihak Allah. Kenyataannya, Tuhan tidak berhutang apapun pada kita loh. Tapi sebaliknya, kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Hutang yang tidak akan pernah kita lunasi. Jadi, jika kita sudah mengetahui kebenarannya, kita sebenarnya tidak menginginkan untuk Tuhan bersikap adil. Jika dia bersikap adil, dia tidak perlu mengirimkan Yesus untuk membayar semua dosa kita, dan kita akan terikat pada keputusasaan dan tidak ada pengharapan. Dan dia tidak akan berjalan di samping kita setiap harinya, memberi kita kekuatan. Dia tidak akan mengulurkan tangannya pada kita jika kita gagal. Sebaliknya, kita seharusnya lega karena kita mengenal Tuhan dan karena kita melayani Tuhan yang benar. Karena kita tidak mendapatkan apa yang berhak kita dapatkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini, tapi kita mendapatkan apa yang jauh lebih besar nih, yaitu kasih karunia-Nya. Dia rela mati untuk kita, supaya kita bisa mengenal Dia. Setelah tadi kita membahas tentang righteousness sebagai keadilan,
Ada satu hal lagi pengertian righteousness sebagai hidup yang dibenarkan. Mari sama-sama kita buka di Roma 5 ayat 1-11. Dengan perikopnya, kita berdamai dengan Allah karena pengorbanan Yesus. Aku baca. Karena itu, kita sangat memuji penguasa kita, Kristus Yesus. Karena sekarang, melalui Dia, kita berdamai dengan Allah. Kita sudah memperoleh hubungan erat dengan Allah, di mana kita berdiri teguh di atas kebaikan hatinya. Semuanya itu kita terima karena percaya kepada Kristus. Jadi, sekarang kita bersuka cita, bahkan berbangga, karena kita mempunyai keyakinan untuk menikmati kemuliaan Allah bersama Kristus. Karena itu, kita sangat memuji penguasa kita, Kristus Yesus. Karena sekarang melalui Dia, kita berdamai dengan Allah. Kita sudah memperoleh hubungan erat dengan Allah, di mana kita berdiri teguh di atas kebaikan hatinya. Semuanya itu kita terima karena percaya kepada Kristus. Jadi sekarang kita bersuka cita, bahkan berbangga, karena kita mempunyai keyakinan untuk menikmati kemuliaan Allah bersama Kristus. Kita juga bersuka cita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih tabah. Ketabahan itu membuat kita tahan uji. Tahan uji memberi kita pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Allah, sangat sulit bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain, sekalipun dia mengenal orang itu. Sebagai orang jujur, namun bisa saja seorang rela mengorbankan dirinya sampai mati demi menyelamatkan sahabatnya. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, sudah menjadi sangat jelas, karena kita dibenarkan di hadapan Allah melalui darah Kristus, Allah pasti tidak marah lagi kepada kita dan akan membebaskan kita dari hukuman yang kelak Dia jatuhkan kepada semua orang berdosa. Kalau anak Allah mati demi kita, waktu kita masih memusuhi Allah, terlebih sekarang, setelah Yesus dibangkitkan dari kematian dan mendamaikan kita dengan Allah, Yesus akan terus menjaga kita dan keselamatan kita benar-benar terjamin. Bukan hanya keselamatan yang membuat kita sangat bersuka cita sekarang, kita juga bersuka cita dan bangga atas perdamaian yang sudah dilakukan oleh penguasa kita Kristus Yesus, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Wow, sebuah keselamatan, sebuah deskripsi keselamatan yang Tuhan kasih. Di sini dijelaskan banget ya, kita orang yang berdosa ini percaya sama Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita, Ia rela berkorban mati untuk kita. Tujuannya apa? Untuk kita. Anda dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Karena kita sudah diperdamaikan dan dibenarkan di hadapan Allah, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menjaga kita. Setiap harinya, iblis akan mencobai mengintimidasi kita dengan pemikiran kita orang berdosa. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri, kita akan merasa kalau kita udah gagal dan tidak layak untuk diampuni. Iblis akan pakai di situ. Perasaan bersalah yang terus-menerus dan perasaan tidak layak itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Jika dari kalian masih ada yang berpikir begini, mungkin kalian perlu mundur sedikit untuk mengingat kebaikannya Tuhan dan pengorbanan-pengorbanannya Tuhan, hingga Ia rela mati untuk kita. Hanya karena Tuhan mengasihi kita aja loh. Makanya kita diselamatkan dan dibenarkan.
Di saat kita mengerti konsep ini, bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman percaya kita kepada Yesus, ini semua kita terima dengan cuma-cuma tanpa satu hal yang kita perbuat. Baik ya Tuhan, pada akhirnya kita bisa melihat dengan jelas bahwa sifat Allah yang sebenarnya adalah kasih. Mau dari sisi keadilan Allah yang rela mengorbankan anaknya untuk tebus dosa manusia karena ia mengasihi kita. Mau dari sisi hidup kita yang dibenarkan, yang ujung-ujungnya kita dibenarkan karena kasih karunia-Nya. Jadi guys, penting untuk kita mengerti dan sadar kalau kita dikasihani, bukan dikasihani, kita dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Tuhan, membalas kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya nggak ada. Tapi minimal yang kita dapat lakukan adalah dengan bersyukur dan menjadi bukti nyata akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Menyaksikan kebaikan Allah dan melayani Tuhan kita yang hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang singkat ini Bapa, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Bapa, karena pengorbananmu untuk dosa kami. Engkau rela mati Bapa untuk kami yang berdosa ini, hingga kami dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang masih kami lakukan. Kami memohon ampun padamu Bapa. Kami percaya karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan banyak hal. Karena kasih-Mu yang terus membuat kami hidup setiap hari. Ajar kami Bapa, untuk kami terus mengingat tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus mengingatnya, dan kami bisa melakukannya, agar kami mengasihi orang lain juga, dan kami juga bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa. In the name of Jesus. Haleluya Tuhan. Amin. Happy Sunday.